Hai, selamat datang, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk program di channel saya. Nama programnya itu What's the Problem in Your Relationship. So ini reading untuk love relationship ya, hubungan percintaan ya. Dan ini energi untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. General reading tidak resonate untuk semua Sagittarius, vice versa, karena kita melihat dua sisi. Ya, nonton general reading supaya lebih rileks. Kamu bisa menikmati secangkir kopi. Kopi saya sudah mau habis nih. Ini secangkir kopi tadi reading untuk Cancer, Taurus, dan Sagittarius ya. Dan juga bisa dengan coklat hangat atau dengan herbal tea, atau bisa sambil mendengarkan relaksasi musik ya, untuk lebih rileks, karena ini general reading tidak resonate untuk semua ya. Saya sudah tebar di sini energi. Kartu pertama bagaimana masalah di hubungan Sagittarius, kartu kedua bagaimana Sagittarius menyelesaikan masalah di hubungannya, kartu ketiga bagaimana pasangan Sagittarius menyelesaikan masalah dalam hubungan, kartu keempat ini tentang outcome-nya, apakah masalahnya terpecahkan atau seperti apa, nanti kita lihat. Kartu kelima tentang identifikasi masalah, apakah cara yang dilakukan sudah tepat. Kartu keenam ini tentang saran agar tetap bijaksana menghadapi masalah dalam hubungan. Kartu ketujuh ini energinya bisa untuk Sagittarius, bisa untuk pasangan Sagittarius, bisa untuk hubungan, karena ini general reading. Jadi nanti kita lihat yang sebenarnya yang memberi isu atau mengkontribusikan isu dalam hubungan siapa. Jadi mungkin itulah energinya. Dan ada bottom of the deck. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini yang energi yang kencang adalah Capricorn, Taurus, and Virgos. Kamu mungkin bisa connecting dengan mereka. Juga ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan juga Libra, Gemini, Aquarius. Ya. Di sini kita lihat tentang keseimbangan ya. Ketika ada yang berkelimpahan, maka akan memberi pada yang berkekurangan. Yang kekurangan membutuhkan yang berkelimpahan. Ini tentang keseimbangan yang terjadi. Ini cenderung tentang masalah finansial, bisa tentang masalah keuangan atau hutang. Ya, ini finansialnya bisa tentang hutang, bisa tentang sesuatu yang pernah dilakukan di masa lalu dan harus dipertanggungjawabkan di masa sekarang. Di sini ada scale, so juga ada tentang ceramic situation. Ya, kita bicara tentang Six of Pentacles. Ini lebih cenderung pada sesuatu yang dilakukan di masa lalu dan itu menimbulkan kewajiban di masa sekarang. Nah, itulah tentang ceramic situation. Dia harus membalas atau membayar yang pernah terjadi di masa lalu. So ini bisa tentang masalah keuangan atau hutang finansial ya. Kita lihat energi dari kamu. Apa yang kamu lakukan? Ini Capricorn, Taurus, and Virgos ya. Energi mereka. So ini kamu Sagittarius, ini ada di energi kamu. Saya melihat di sini ada sesuatu yang kamu mulai dan kamu perjuangkan tanpa mengenal menyerah. Ini ada the Crouch. The Crouch ini dia tidak kecoa ya kalau bahasa Indonesianya. The Crouch ini dia sangat tahan banting, kecil, tapi dia sulit untuk menyerah. Susah sekali untuk dimatikan ya. Kalau kita lihat, kalau kita belajar dari filosofi The Crouch itu, kita timpuk-timpuk pakai sendal pun kadang dia tidak mati, masih bisa hidup lagi. So ini yang tidak pernah mengenal menyerah. Ketika dia sudah memulai sesuatu yang mantap, dia tidak akan menyerah sampai kapanpun. Ada sesuatu yang dimulai. Ya, sepertinya dia perlahan-lahan menebus kesalahannya di masa lalu, ya. Dan ini ada di energi kamu. Mungkin kamu ingin memulai sesuatu yang mantap, ya,
untuk memperbaiki kesalahan kamu di masa lalu. Bisa juga ini tentang beberapa kewajiban keuangan berupa hutang, ini yang ingin kamu selesaikan perlahan-lahan, karena ini masih awal mula, sesuatu yang dimulai dengan perlahan-lahan. Jadi mungkin kamu ingin memperbaiki masalah finansial kamu perlahan-lahan, walaupun kamu merasa sulit. Saya sulit nih, sepertinya saya tidak bisa, saya tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah keuangan saya. Tapi kamu mulai, ya, ini yang terjadi, sehingga cukup kuat di sini kamu belajar untuk menyelesaikan masalah kamu di hubungan, ya. Kita lihat energi pasangan kamu. Ini juga Capricorn, Taurus, and Virgos. Ini tentang kemakmuran, kejayaan, dan kestabilan, terutama secara finansial. So ini hal-hal kecil yang ingin dia mulai, ya. Beberapa ini sudah punya komitmen relation, ya, dan mungkin kamu memulai sesuatu untuk memasuki komitmen relation, tapi kamu belum punya modal di awal, sehingga ini pasangan kamu dari keluarga yang cukup berkelimpahan, ya, dan kamu sulit mengimbangi dia di sini, atau dia sudah punya kestabilan materi atau kestabilan karir, dan kamu berusaha untuk mengimbangi mereka walaupun sulit, ya. Di sini saya melihat ada ketimpangan. Mungkin juga kalian punya masalah keuangan, sehingga itu yang membuat hubungan begitu sulit terjalin, ya. Tapi ini masih dalam hubungan, saya melihat masih dalam hubungan, belum ada separation di sini. So ini tentang sesuatu yang mungkin kamu berharap mereka bisa membantu kamu untuk keluar dari masalah finansial kamu, ya. Di sini dia sudah punya, pasangan kamu ini sudah punya kemampuan materi atau finansial atau karir yang cukup mantap, cukup mapan di sini. Kamu berharap mereka bisa membantu kamu untuk keluar dari masalah keuangan kamu, ya. So ini tentang masalah finansial, ya. Beberapa ingin memulai commitment relation, jadi hubungannya mau naik level, tapi sepertinya ada masalah keuangan, ya, kurangnya dana untuk memulai hubungan yang lebih stabil, ya. So ini tentang ketimpangan, salah satu cenderung stabil, salah satu belum stabil, dan yang tidak stabil ini mengharapkan untuk pasangannya membantu dia keluar dari masalah keuangannya. Kita lihat apa yang terjadi hasil dari tindakan kalian. Di sini ada wish fulfill. So harapan kamu dan pasangan kamu ini terlaksana. Jadi ketika ada saling bekerja sama, di sini ada yang berkekurangan dibantu oleh yang berkelimpahan, ya. Ini ada kerjasama yang baik dan kalian berhasil keluar dari masalah, ya. Ini ada wish fulfill, Cancer, Pisces, Scorpio, ini energi mereka. So ada kebahagiaan yang terjadi ketika keseimbangan itu dimulai atau terrealisasi, ya. Cukup kuat, ada keseimbangan. Kalian memainkan peran yang cukup baik sehingga masalah terpecahkan, ya. Ini tentang masalah, bisa tentang masalah materi, bisa tentang keseimbangan, ya. Salah satu menyeimbangkan diri sehingga timbangannya atau scale-nya itu seimbang, ya. Ini cukup bagus, cukup solid. Kita lihat cara kalian menyelesaikan masalah. Apakah sudah tepat? Saya melihat sudah tepat karena di sini ada wish fulfill, ya. Di sini ada winged seer. Ini tentang you see clearly, clairvoyance. So ada mata batin kalian yang terbuka sehingga sangat memahami pasangannya. Ini pasangan yang solid, tidak banyak bicara, cenderung tidak banyak bertengkar, ya. Saya melihat tenang sekali menyelesaikan masalah. Sudah memahami perannya masing-masing dan berhasil keluar dari masalah, juga menggunakan intuisi atau mata batinnya untuk melihat masalah, ya. Sangat dengan clear melihat situasinya.
Jadi memperbaiki kesalahan pada titik yang salah. Ya, ini yang terjadi. Jadi tepat dia menyelesaikan masalah, sehingga di sini ada wish fulfill, harapannya terpenuhi. Ya, bisa pasangan kamu yang punya sixth sense, dia cukup peka, sensitif, dan dia tahu tanpa bicara tentang pasangannya. Ya, ini pasangan yang beruntung karena mendapati pasangan yang tidak banyak bicara, tapi dia mampu tahu perasaan, ya, atau pikiran pasangannya. Dengan sangat tepat dia menyelesaikan masalah di sini, sehingga hubungan kalian menjadi seimbang. Dan di sini ada the River Queen, flow, letting go, natural movement. So ini tentang bagaimana mengikuti arus, ya, membiarkan itu terjadi dan biarlah terselesaikan secara alami, secara natural. Ya, ini tentang the River Queen yang dia melihat segala sesuatu dengan biarlah itu mengalir apa adanya masalahnya, dan menyelesaikan masalah dengan tenang. Ya, ini energi dari Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, so di antara semua ya, Sagittarius yang berhasil keluar dari masalah tanpa ada saling menyakiti. Ya, di sini ada the Sun. Ini tentang kemakmuran, kebahagiaan, menikmati kemakmuran, kebahagiaan, bersukacita, bersenang-senang, bergembira dengan apa yang dia miliki, bukan dengan apa yang tidak dia miliki. Ini yang terjadi. So, ini pasangan yang seimbang ya. Saya melihat di sini ada kesetaraan. Walaupun benar-benar timpang, yang satu memberi, yang satu menerima, ya, di sini. Tapi mereka berhasil menyeimbangkan hubungan mereka, dan ada kebahagiaan di sini. Tentang bersenang-senang dengan apa yang mereka miliki, bukan dengan apa yang tidak mereka miliki. Dan ini ada the door to spirit. Ini tentang semangat dan kebahagiaan itu bersinar ketika kita bahagia dengan hati kita, bahagia dengan apa yang kita miliki, ya. Dan dengan sendirinya ada pertumbuhan secara spiritual, bagaimana kita bersyukur ketika kita berbahagia dengan apa yang kita miliki. Dalam tindakan kita terutama, maka itu terlihat bahwa kita sedang bersyukur, energinya terlihat kita sedang bersyukur tentang semua yang kita miliki, ya. Ada pertumbuhan spiritual yang baik. Dan di sini ada the dry flower fairy. Ini tentang sweet memories, ya, menjadi satu memori yang indah, yang manis untuk dikenang. Nah, ini tentang bagaimana kita berhasil menjadi pribadi yang bersyukur, bersukacita, bergembira, bersenang-senang dengan kehidupan kita, dengan semua yang kita miliki, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Ya, ini benar-benar pribadinya sepasang ini adalah pribadi yang bersyukur, biarlah mengalir, tidak perlu terlalu melihat sesuatu dari sudut pandang yang membuat sakit kepala. Sederhana memaknai kehidupan, ya. Ini cukup tenang ya, pasangan yang tenang, saling memahami, seimbang ya. Dan di sini the eye of beauty, positive expectation clearly. Ini dia tentang energi positif yang ada dalam hubungan ini, dan sangat jelas pasangannya. Jadi kedua belah pihak ini punya fokus tentang positif expectation, di mana mereka melakukan segala sesuatu itu dilihat dengan hal-hal yang positif saja, ya, tidak terlalu berfokus pada hal-hal yang negatif, sehingga itulah yang menjadi pertumbuhan dalam hubungan, menjadi keberhasilan dalam hubungan. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kedamaian, ya. So energi positif mampu membawa kebahagiaan tanpa harus melukai salah satu, tanpa harus mencederai hubungan dengan berbagai macam ekspektasi yang sulit dijangkau, ya. So ini pasangan yang reading terakhir saya di program saya yang
cukup cooling down. Jadi mungkin kita bisa belajar dari Sagittarius bagaimana memaknai segala sesuatu dengan positif expectation, ya. Oke, ini tidak resonate untuk semua. Oh ya, ini satu lagi ya, kurang ini ya. Ini ada Queen of Swords, tentang bagaimana dia berkomunikasi atau cukup berbicara dengan maksudnya dengan ekspresi yang cukup kadang-kadang cukup menusuk ya, tapi saya melihat dia lebih menggunakan intelektual mind-nya dia atau logikanya dia dalam menghadapi pasangannya, ya. Jadi mungkin salah satu cenderung bicara terlalu banyak, tapi saya melihat di sini saling mengimbangi, ya. Butuh keseimbangan dalam hubungan. Tidak melulu harus cinta, tapi kebijaksanaan dan kedewasaan juga menjadi satu faktor hubungan bisa tetap berjalan dengan sehat, dengan positif, ya. Oke, Sagittarius, terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel saya. Yang belum, saya tunggu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.